Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 10 dengan judul perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, hati-hati kalau kita memahami ini. Jadi jangan salah sangka. Maksudnya pedang ini adalah memisahkan. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Kenapa? Supaya mereka tidak terlalu melekat. Sebab dikatakan apa? Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Lihat itu, maksudnya itu, memisahkan. Jangan mereka terlalu dekat, terlalu melekat, terlalu sayang kepada orang tuanya, terlalu sayang kepada anaknya, sehingga melupakan misinya atau tugasnya yang diberikan Tuhan kepadanya. Itu maksudnya. Membawa pemisahan, membawa pedang. Pedang itu maksudnya memisahkan. Supaya tidak manja, supaya tidak kolokan, supaya seorang anak itu bisa mandiri, yang tidak melekat terus pada orang tuanya. Nanti orang tuanya sudah tidak ada kelabakan, anaknya tidak mandiri, ya ikut jatuh. Jadi itu maksudnya kita tidak boleh menyayangi apapun di dunia ini melebihi kita menyayangi Tuhan. Sebab Tuhan punya misi untuk tiap-tiap orang. Jangan lalu kita gara-gara orang tua kita, gara-gara istri kita, gara-gara anak kita, gara-gara saudara kita lalu, wah maaf Tuhan saya tidak mau. Jadi malah menolak Tuhan. Padahal Tuhan memberikan kita tugas. Mungkin dia mengutus kita kemana, untuk melakukan apa, atau untuk menjadi anggota apa, atau mungkin untuk pergi kemana, melakukan apa. Itulah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita. Lihat ini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi harus memikul salib. Tiap orang punya salibnya masing-masing. Sudah itu, sudah memikul salib, harus mengikut Yesus. Jangan memikul salib lalu perginya melenceng ke kiri, melenceng ke belakang, melenceng ke kanan. Gak mengikut Yesus. Memikul salib tapi tidak mengikut Yesus, itu sama juga percuma. Jadi setelah memikul salib itu apa? Tanggung jawab kita masing-masing. Tiap orang masing-masing punya tanggung jawab supaya tidak membebani orang. Itulah tanggung jawab yang harus dipikul, harus mandiri, harus kerja. Jangannya cuman jadi beban orang lain, jadi beban saudara. Itu namanya tidak memikul salib. Memikul salib itu tanggung jawab. Ya, jangan jadi beban. Malah kalau perlu kita harus menolong orang lain yang tidak mampu. Lalu sambil memikul salib kita ngikut Yesus. Yesus memanggil kita ke arah mana? Mau kemana Tuhan? Apa misi saya selanjutnya Tuhan? Itu maksudnya supaya kita jangan melekat kepada apapun, termasuk nyawa kita ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi kalau kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, ia akan memperolehnya. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini,
karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Tuhan, itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Sedikit apapun kebaikan yang kita persembahkan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita nyatakan, yang kita sampaikan, yang kita perdengarkan untuk Tuhan, untuk kepentingan kebaikan, untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kebaikan itu adalah kepentingan Tuhan. Itu kita tidak akan kehilangan upahnya. Itu artinya kita memberi air sejuk secangkir saja. Ya, apalagi bisa 2 cangkir lebih baik lagi, upahnya lebih gede lagi. Seperti itu. Semoga bisa dimengerti. Tapi bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus secara langsung, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Mohon dukungannya untuk channel ini supaya cepat makin berkembang. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.